Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini pertanyaannya cukup penting untuk kita bahas bersama-sama. Yaitu kali ini ada pertanyaan dari teman kita bernama Esther Manurung ya. Beliau bertanya soal kalau kita tarik tunainya di September tapi semua belanja siplahnya di awal Oktober, untuk tutup BKU-nya bagaimana? Mohon pencerahannya. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang saat ini juga mungkin punya pertanyaan yang kurang lebih sama seperti halnya yang ditanyakan oleh teman kita kali ini, silakan simak baik-baik sering kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya ya. Dan tentu di sini sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya ya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, di sini terkait kondisinya itu jika seandainya tarik tunainya di bulan September ya. Namun untuk pembelanjaan siplahnya di awal Oktober, berarti Agustus, September, Oktober, berarti untuk di siplah ini pembelian untuk buku ya. Nah, bagaimana untuk tutup BKU-nya? Nah, jika seandainya Bapak Ibu sekalian memang saat ini melakukan tarik tunainya itu di September ya, sebentar kita akan buka dulu aplikasi Arkasnya. Nah, jika seandainya tarik tunainya itu memang di bulan September ini, kemudian pembelanjaan bukunya misalkan kalau kita melihat dari penjelasan tadi itu dilakukan di awal Oktober, maka untuk tutup BKU-nya itu dimulai dari September terlebih dahulu tentunya ya. Namun di sini di September ini pastikan Bapak Ibu sekalian sudah melakukan penginputan tarik tunai terlebih dahulu di bulan Septembernya sebelum nanti menutup BKU ya. Jadi di bulan September ini Bapak Ibu sekalian, yang diinput di bulan September ini adalah informasi atau pelaporan untuk tanggal penarikan tunai dari banknya itu kapan ya, karena memang untuk tahap 2 yang baru terbaca di Arkas atau baru masuk ke Arkas ya kan, tentu dana tersebut statusnya itu akan menjadi dana non tunai, belum menjadi tunai. Nah, di sini kembali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan seandainya pembayaran untuk pembelian bukunya nanti itu akan dilaksanakan atau akan menggunakan dana non tunai, di mana nanti pembayarannya itu langsung lewat transfer rekening, dengan catatan jangan ditarik tunai dulu ya. Jadi langsung transfer antar rekening dari rekening lembaga Bapak Ibu sekalian, langsung ditransfer ke rekening tujuan. Nah, itu masuk ke dalam transaksi non tunai. Tapi jika seandainya nanti di bulan Oktobernya itu ya, pembayaran untuk pembelian buku di siplahnya itu menggunakan dana tunai ya, misalkan memang ditransfer tapi uang yang ditransfer tersebut adalah uang yang sudah ditarik tunai terlebih dahulu, maka silakan Bapak Ibu sekalian di bulan Septembernya ini jika memang melakukan penarikan tunai secara cash dari bank di Septembernya, maka lakukan pelaporan dulu di Septembernya ya. Jadi dikarenakan semua dana tahap 2 masih non tunai, ini kebetulan di tempat kita sudah kita ubah ke tunai ya. Nah, kalau misalkan masih di non tunai, maka silakan lakukan tarik tunai terlebih dahulu ya. Masukkan tanggal penarikan tunai dari banknya itu tanggal berapa di bulan Septembernya ya. Misalkan di Septembernya itu dilakukan penarikan tunainya di tanggal 15 misalkan ya. Nah, kemudian silakan masukkan nominalnya. Nominal yang ditarik di bulan September itu berapa yang ditarik tunai secara cashnya. Misalkan yang ditarik tunainya itu adalah sebesar 10 juta rupiah misalkan ya, maka di sini ketikkan 10 juta rupiah ya. Nah, di sini kenapa di sini saldonya kosong? Karena di tempat kita untuk non tunainya sudah kosong ya. Jadi saldo yang tertera di sini adalah saldo non tunai yang bisa kita tarik tunai seperti itu. Nah, kalau kita sudah input nominalnya di sini,
baru kita simpan seperti itu. Dan nanti hasilnya akan seperti yang terlihat di sini ya. Ada keterangan Anda telah melakukan tarik tunai sekian pada tanggal sekian ya. Jadi di September ini kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh teman kita kali ini, beliau katanya tarik tunainya di September, maka pastikan sebelum menutup BKU bulan September itu sudah dilakukan pelaporan untuk penarikan tunainya terlebih dahulu ya. Nah, jika seandainya untuk laporan tarik tunainya sudah dilakukan, misalkan di sini sudah tercantum sekian ya yang ditarik tunai. Kemudian jika memang di September tersebut tidak ada transaksi lain, tidak ada pembelanjaan lain yang menggunakan dana yang sudah ditarik tunai terlebih dahulu, yang sudah ditarik tunai tersebut maksudnya ya, maka silakan bisa langsung tutup BKU. Jadi di sini fokus pelaporan kita adalah kembali kepada aturan dasar dari pelaporan di BKU, yaitu kita harus melaporkan setiap transaksi atau kegiatan yang sudah kita lakukan di bulan yang bersangkutan. Misalkan di September ini kita hanya melakukan tarik tunai saja ya, tidak ada pembelanjaan apapun di sini, maka di bulan September khususnya hanya ada laporan untuk tarik tunai saja di sini. Seperti itu ya. Kemudian nanti langsung tutup BKU. Nah, kemudian nanti di Oktobernya, dikarenakan Bapak Ibu sekalian atau Ibu Esther ini melakukan pembelanjaan semuanya itu di awal Oktober, maka nanti di bulan Oktober tersebut silakan baru Ibu itu masukkan setiap transaksinya di Oktober. Misalkan di Oktober tersebut membeli buku paket sekian ya kan, jumlahnya sekian, judulnya apa, itu laporkan sesuai dengan yang ada di perencanaan. Seperti itu ya. Jadi meskipun memang di di perencanaan misalkan buku tersebut adanya ada di perencanaan September, tapi jika seandainya baru dibelanjakannya itu di bulan Oktober, maka untuk pelaporannya pun mengikuti bulan realisasinya, bulan dimana kita melaksanakannya. Jadi dilaporkannya pun di bulan Oktober karena memang dibelanjakannya di bulan Oktober. Seperti itu ya. Ini semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk transaksi apapun, sekali lagi di BKU ini patokannya adalah kepada kapan kita merealisasikan kegiatan tersebut ya. Jika seandainya kegiatan tersebut memang di perencanaan adanya di bulan September atau mungkin di bulan Agustus, tapi kita laksanakannya di Oktober, maka tentu di pelaporannya pun kita laporkan di bulan Oktober, bukan di bulan Agustus ataupun juga bukan di bulan September. Seperti itu ya. Jadi itu adalah patokan dasar atau acuan dasar di saat kita ingin melakukan proses pelaporan BKU di aplikasi Arkas. Seperti itu. Oke, terakhir di sini dikarenakan kita per hari ini ada notifikasi yang mengharuskan untuk update versi Arkas ke versi terbaru, di mana per hari ini tanggal 11 November 2025 sudah ada Arkas versi terbaru yaitu versi 4.2.13. Silahkan ya untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini masih menggunakan versi lama, diupdate dulu baru nanti mengisi BKU-nya seperti itu. Baik, mungkin itu saja sedikit informasi tambahan saja ya. Baik, mungkin itu ini semoga bisa menjawab, dan kalau misalkan masih ada penjelasan yang kurang jelas silakan bisa ditanyakan kembali di video kita kali ini, dan nanti jika seandainya perlu kita bahas kembali di video berikutnya maka kita akan bahas seperti itu. Dan terakhir ini penting ya, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like ya, kemudian share dan juga subscribe channel ini supaya nanti kedepannya Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.